sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Cegah kesalahan fatal, wejangan Erick Thohir buat pemain timnas Indonesia jelang lawan Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi wejangan kepada para pemain timnas Indonesia agar tetap waspada saat menghadapi Brunei Darussalam dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ini skuad Garuda di atas kertas memang lebih diunggulkan dari Brunei Darussalam. Bahkan pada pertemuan terakhir di Piala AFF 2022, tim Merah Putih sukses menghancurkan Brunei Darussalam dengan skor telak 7-0. Melihat hal ini, tentu Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan memiliki peluang besar mengalahkan tim berjulukan Tebuan tersebut. Akan tetapi, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut meminta agar timnas Indonesia tetap waspada demi mencegah kesalahan fatal atau menganggap remeh tim lawan. Erick meminta Mark Klok DKK harus tetap hati-hati lawan Brunei Darussalam. Sebab ia yakin semua negara yang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu bertekad meraih hasil terbaik. Untuk itu, agar tak ada kesalahan fatal dalam laga tersebut, ia meminta semua pemain tetap fokus. Karena kalau kita lihat, jangan sampai pada pertandingan titik-titik kita menang 8-0, di pertandingan selanjutnya kalah 0-1, ujar Erick Thohir. Ia dengan tegas mengatakan bahwa bakal menemui para pemain. Tentu ia bakal menyampaikan agar para pemain timnas Indonesia tak menganggap remeh lawan. Sebisa mungkin Sintayong terus cari pemain keturunan untuk tambah kuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, tetap membuka peluang bagi pemain naturalisasi untuk masuk ke dalam skuad impiannya. Ketika ditanya terkait kondisi timnas Indonesia, Sintayong mengakui bahwa kualitas pemainnya sudah cukup baik. Akan tetapi timnas Indonesia saat ini memiliki program jangka panjang, menargetkan beberapa event besar seperti Piala Asia 2024 dan Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, dia tidak menutup kemungkinan mencari pemain tambahan untuk mendongkrak kualitas tim, termasuk menggunakan pemain naturalisasi, dan berprestasi baik juga saat ini. Tapi untuk kedepannya, biar kita bisa lebih baik prestasinya, ya sebisa mungkin akan cari, ucap Sintayong. Dari nama yang ada, pemain naturalisasi memang memenuhi hampir setiap lini, seperti Ivar Jenner dan Jordi Amat. Bahkan saat ini ramai tentang proses naturalisasi beberapa pemain baru, seperti bek Swansea City, Nathan Chuaon. Ada juga bek Venezia Football Club, Jay Edzes. Fenomena naturalisasi pemain ini memang penuh pro kontra karena dianggap mempersulit talenta lokal untuk berkembang. Akan tetapi Sintayong dan PSSI memiliki perencanaan sendiri. Soal kabar perpanjangan kontrak STY, begini penjelasan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan responsnya terkait perpanjangan kontrak pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong. Menurutnya, kontrak pelatih Korea Selatan itu masih belum ada perubahan. Kontrak Sintayong sejatinya akan berakhir pada akhir 2023. Namun, karena kebutuhan timnas Indonesia di berbagai ajang, kontrak Shin diperpanjang hingga Juni 2024. Walaupun begitu, terdapat spekulasi yang menyebutkan jika kontrak Shin akan diperpanjang 3 tahun lagi. Erick sendiri memastikan kontrak Shin masih sama dengan sebelumnya. Pembicaraan saya dengan Coach Sintayong sampai Juni 2024, ungkap Erick kepada awak media di SUGBK. Lebih jauh, Erick memberikan sinyal jika kontrak Sintayong akan diperpanjang lebih lama lagi. Mantan Presiden Inter Milan itu menilai bahwa STY sudah memberikan banyak pencapaian untuk timnas Indonesia.
Di mana penilaiannya nanti apakah perpanjangan lebih panjang tentu sesuai dengan prestasi yang ada di kejuaraan Asia dalam kurung Piala Asia di Qatar, baik senior maupun U23, beber Erick Thohir. Witan Sulaiman akan buktikan diri di Timnas Indonesia. Winger Timnas Indonesia, Witan Sulaiman, optimis bisa memberikan kontribusi di skuad Garuda. Dia akan mengisi posisi winger kanan dan bersaing dengan Egy Maulana, Fikri, dan Zaki Ashraf. Witan Sulaiman menjelaskan dia bangga bisa kembali membela Timnas Indonesia. Apalagi mereka akan bersaing untuk meraih mimpi menembus Piala Dunia. Selain itu, dia akan membuktikan diri dengan tampil maksimal saat diberikan kepercayaan dari Shin Tae-yong. Pemain asal Persija ini menegaskan bahwa tidak ada persiapan khusus untuk TC Timnas Indonesia. Kondisi pemain juga dalam posisi yang relatif baik karena dalam masa kompetisi. Pastinya siap dalam kurung, fisik dan stamina tambahnya. Pemain berusia 22 tahun ini menilai bahwa latihan di Persija sudah cukup jadi modal penting sebelum merapat ke skuad Garuda. Dia juga sudah cukup berpengalaman dan mengerti pola latihan Shin Tae-yong. Witan sejauh ini sudah mencatatkan 30 caps bersama timnas senior. Pelatih asal Korea Selatan tersebut biasanya fokus pada latihan fisik dan memiliki standar yang cukup tinggi untuk anak asuhnya.